resinnya ini cukup cepat. Kalau cukup cepat berarti resin ini baik untuk menurunkan TDS sampai dengan 0 ppm. Sahabat sains, sering kali kita mengalami kenapa air kita TDS-nya tidak turun-turun. Nah, sebelum kita lakukan di mesin besar, ada baiknya kita lakukan dulu percobaan dalam skala 300 ml resin. Kita buat aja seperti ini. Ini resin kation, kita masukkan kurang lebih 300 ml atau sekitar 300 gram resin. Ciri-ciri dari resin kation ini berwarna hitam, dan resin ini tentunya sudah diaktifasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pengujian. Nah, sekarang kita coba dengan 300 gram atau 300 ml ini, apakah resin ini bisa turun airnya, TDS-nya. Kita coba. Selain resin kation, juga kita gunakan resin anion yang berwarna agak putih kekuning-kuningan ya, atau krem. Ini adalah jenis resin anion Purolite A500 yang sangat baik dalam penyerapan daripada padatan di dalam air ya. Nah, ini juga kita buat tidak usah banyak-banyak dulu, sama dengan kationnya sekitar 300 gram atau 300 ml. Kemudian kita susun dengan posisi kationnya di atas, anionnya di bawah seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kita atasnya kationnya kita berikan plastik berlubang ini untuk supaya jatuhnya air ini merata ke permukaan resin ya, bukan resin. Tatakannya kita gunakan ini aja, gantungan baju lah ya, nggak apa-apa ini juga. Oh ya, ini pompa celup ya, pompa celup akuarium kita gunakan. Ini kita gunakan untuk menguji kurang lebih 10 liter air ya, untuk menurunkan TDS-nya dengan menggunakan 300 ml resin masing-masing anion dan kation ya. Kationnya saya pakai Lewatit S108 yang sudah diaktifasi. Nah, apabila penurunan TDS ini cepat ya, kemungkinan proses ini akan berlangsung sampai TDS air ini akan 0 ya. Jadi susunan jangan sampai salah. Paling bawah anion, atasnya kation, atasnya lagi saringan atau filter yang bisa kita buat sendiri ya. Nah, sekarang proses sudah dimulai. Air dari wadah ya dihisap oleh pompa, kemudian dikeluarkan melalui resin kation, kemudian turun ke anion dan kembali lagi sirkulasi. Tunggulah beberapa menit ya, beberapa menit kita cek nanti TDS-nya. Nah, ini baru berjalan beberapa menit. Nanti coba kita cek. Kita ambil TDS 0 ya, 0. Terus kita ukur nih proses awal ini, anggap aja ini sekarang proses awalnya. Kita ukur TDS-nya berapa, kita hold aja biar kelihatan jelas. 93 ppm.
karena air pump saya ini kurang lebih 105 ppm ya. Ini 93 karena sudah ada proses sirkulasi di sini. Saya cek lagi setelah 3 menit berjalan, sudah 83 ppm, artinya sudah ada penurunan 10 ppm dalam waktu 3 menit. Nah, ini tergolong cepat karena resin ini baru diaktifasi ya. Di posisinya diubah karena tadi agak terendam saringannya. Kita tunggu beberapa saat lagi untuk kita cek apakah penurunannya ini cukup cepat. Kalau cukup cepat berarti resin ini baik untuk menurunkan TDS sampai dengan 0 ppm ya. Kita cek setelah 10 menit apakah 10 menit ini menurunkan TDS yang cukup banyak ya kan. Apakah stuck di situ? Apabila stuck, otomatis dia tidak bisa kita gunakan lagi ya. Ya harus cari tahu penyakitnya kenapa. Mungkin banyak di situ airnya mengandung garam dan sebagainya. Sudah 68 dari 70 dari berapa tadi, 73 ya. Nah, kita cek lagi. Apabila turun terus maka resin ini bisa kita gunakan. Sudah 65, turun lagi ya, hitungan detik ini sudah turun. Nah, dapat saya simpulkan di sini bahwa resin ini bisa digunakan untuk dalam skala yang lebih banyak lagi, untuk menampung air yang lebih banyak lagi, menurunkan TDS-nya sampai 0 ppm.